tak pernah. Orion, maafkan aku. Kamu selamatkan nyawaku, tapi aku malah tak mengenalimu. Padahal matamu seperti mata ibu. Ini semua salahku. Aku yang memutuskan untuk meninggalkanmu. Aku yang harus disalahkan. Orion, kamu boleh benci aku. Benci keluarga Solari. Benci setiap orang modifikasi yang merendahkanmu. Aku tidak minta kamu maafkan aku. Aku hanya mohon, jangan menyerah pada umat manusia karena kesalahanku. Kamu benar. Aku manusia alami. Aku besar di planet sampah. Memakai baju bekas orang. Makan sisa makanan mereka. Orang-orang meremehkanku. Menindasku. Aku hidup seperti debu. Pria tua yang memungutku, dia bilang kelemahan terbesar manusia adalah keserakahan dan ketakutan. Memodifikasi gen. Memodifikasi tubuh. Mengejar kekuatan. Tapi lupa siapa diri kita. Lupa dari mana kita berasal. Lupa untuk saling menolong. Tapi, kekuatan terbesar manusia, mungkin satu-satunya, adalah bahkan dalam keputusasaan terdalam, akan selalu ada yang bangkit. Aku selalu menjadi bagian dari manusia. Bukan karena nama belakangku Solari. Bukan karena aku bisa mengemudikan mecha yang kuat, tapi karena aku memilih berdiri di sini, di pihak manusia. Kamu boleh mengejekku, mengejek dari mana asalku, tapi ada satu hal yang takkan kau pahami. Seseorang yang telah ditinggalkan, dia masih bisa memilih tak meninggalkan orang lain. Bodoh! Dengan kekuatanmu, jika kamu setia pada Ibu Sarang, aku bisa menjadikanmu raja manusia. Ini pilihanmu sendiri. Jika kamu begitu ingin melindungi manusia-manusia rendahan ini, maka hancurlah bersama mereka. Manusia, kalian harusnya merasa terhormat. Ibu Sarang terakhir kali muncul di pertempuran Nebula Darah. Kalian beruntung saat itu. Tapi kali ini tidak akan. Pahlawan terhebat kalian, ketua aliansi bintang pertama. Siapa ada tanpa dia? Kalian hanyalah domba sembelihan. Yang menanti kalian hanya cuma. Semuanya sudah berakhir. Manusia sudah tidak punya harapan. Inilah kekuatan Ibu Sarang. Tak perlu senjata atau pasukan. Dia membaca ingatan
membangkitkan ketakutan terdalammu, dan menghancurkanmu dari dalam. Peradaban dan tegak kalian tak ada apa-apanya di hadapannya. Itu pergi atau mati. Pergi atau mati. Tidak mungkin. Dia sudah tiada. Kamu tak mungkin lebih kuat darinya. Ini usaran kita. Bagaimana bisa? Sinyalnya kembali. Seluruh gangguan psikis dari induknya menghilang dengan cepat. Kita menang. Ya, kita menang. Kita beneran menang. Kalian pikir ini sudah berakhir? Kalaupun aku mati, kalian semua akan kubawa mati bersamaku. Itu bukan ledakan, tapi menciptakan singularitas gravitasi. Itu akan menjadi lubang hitam, akan menengah. Seluruh langit utama tidak akan ada yang selamat. Semua kapal dengarkan. Aktifkan mesin lompat sekarang. Evakuasi langit utama. Cepat. Orion,
Orion, kamu bisa dengar aku? Orion, jawab kami. Pergi dari tanah. Kamu paling dekat dengan lubang hitam itu terlalu berbahaya. Aku dengar, Ibu. Lyra, kamu pergi duluan. Lubang hitamnya belum stabil. Aku harus di sini menahannya agar tidak meluas. Peringatan, beda gravitasi tinggi, terdeteksi. Gravitasi terus meningkat. Target mengalami keruntuhan massa. Perkiraan 30 detik menuju ambang kritis. Lubang hitam akan segera terbentuk. Menggunakan energi cadangan Mega untuk menahan penyebaran lubang hitam. Cadangan energi tersisa 20%. Medan gravitasi stabil. Seluruh pasukan Solari dengar perintah darurat ini. Pusatkan serangan pada Mecha abu-abu hitam tak dikenal dan hancurkan dengan cara apapun. Langgar perintah ini, dan Solari akan dianggap mengkhianati manusia. Jangan, kita tak bisa begini. Orion itu anak kita. Dia menyelamatkan semua orang. Kita tidak boleh membunuhnya. Apa Dewan Federasi sudah gila? Orion baru saja menyelamatkan umat manusia. Kenapa mereka menyuruh kita membunuhnya? Ayah, kumohon, jangan lakukan itu. Dewan Federasi, mohon konfirmasi perintahnya. Apa ada kesalahan? Perintahnya benar. Yang dibutuhkan umat manusia sekarang adalah evolusi. Kita tidak butuh pahlawan alami. Keberadaan Orion Solari menghambat evolusi umat manusia. Hanya karena aku orang alami. Meski aku sudah selamatkan semua orang, mereka tuh mau menyingkirkanku. Mereka membuangku demi masa depan keluarga. Sekarang, mereka mau melakukannya lagi demi masa depan manusia. Omong kosong. Konyol sekali. Evolusi, orang alami dan modifikasi tidak pernah bermusuhan. Kita semua bisa hidup berdampingan. Orion sudah membuktikannya. Orang alami tidak lebih lemah dari orang modifikasi. Dia bisa selamatkan umat manusia. Dewan Federasi, izinkan aku menolak. Peringatan, meja diserang. Perisai energi hancur. Sirkuit daya rusak. Orion tidak. Kamu, Aku tidak bisa berhenti sekarang. Energi tersisa 10%. Golongan energi terbentuk. Tutup dalam 10, 9, 8. Orion! Jangan, tidak mungkin. Orion! Orion! Tangkap mereka. Tuan Solari, jangan marah. Kami hanya menjalankan perintah. Ini wilayah Solari. Perintah siapa yang kalian ikuti? tentu saja, para kepala dewan.
Kalau keberadaan Orion sampai tersebar, usaha para modified selama ini akan sia-sia. Manusia alami tak berguna. Yang tingkat sinkronisasinya tak sampai 60%. Bisa membunuh ibu sarang sekali serang. Menurutmu, apa yang akan dipikirkan para bangsawan modified? Mereka meremehkan manusia biasa dan merasa mereka adalah masa depan manusia. Perang saudara antar manusia lebih berbahaya dari invasi serangga. Jadi kami harus membunuhnya. Demi masa depan umat manusia. Kamu membunuh pahlawan yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Kamu membunuh anak itu. Drake, Solari, apa kamu benar-benar akan menyerang pasukan Dewan? Kamu baru saja kalah telak mau menantang Dewan Federasi di saat kau paling lemah. Pilihan cerdas. Sekarang, laporkan pada Ketua Dewan. Solaris bertarung dengan gagah berani dan menderita kegagalan besar. Dan putra bungsu mereka, modifikasi yang tak pernah muncul, tewas secara tragis. Semua berjalan. Keluarga Solari tidak tunduk. Melompat berhasil. Energi hadis sistematik. Pertempuran celah, sosok yang paling hebat adalah anak Solari yang misterius itu. Dia habisi ratus serangga dalam sekali tebas. Bahkan lebih hebat dari Ketua Aliansi Bintang pertama di pertempuran Nebula Darah. Sayang dia ikut mati saat menjatuhkan ibu sarang. Orang sekuat itu mati terlalu cepat. Aku dengar dari orang di garis depan. Anak Solari itu, katanya dia itu alami, tanpa modifikasi. Orang alami kendalikan mecha dan bunuh ratus serangga sekali tebas. Kamu gila. Tingkat sinkronisasi mereka saja tidak sampai 60% di transportasi sipil. Benar sekali. Dewan sudah umumkan. Anak Solar itu sudah dapat modifikasi. Tautan saraf penuh sejak umur 3. Tingkat sinkronisasi 98%. Dia itu panutan semua orang modifikasi. Puncak evolusi. Dengar ya para penambang rendahan, jangan melamun. Masa kalian pikir orang alami bisa lebih kuat dari kaum modifikasi? Mustahil. Tapi tahu tidak, keluarga Solari itu tidak tahu malu. Melahirkan pahlawan hebat, tapi sekeluarga malah jadi pengkhianat yang kabur dari perang. Kemarin, Dewan sudah mengumumkan Drake menjual koordinat garis pertahanan. Pengkhianatan. Seharusnya sekeluarga dihukum mati, tapi mereka diampuni karena anaknya gugur dalam perang. Sekarang mereka jadi tahanan rumah. Semua komando militernya dicabut. Keluarga bangsawan 100 tahun. Hancur dalam semalam. Memang pantas. Kau ini siapa? Bajingan. Berani pecahkan gelas di tempatku? Bajingan. Payah, dasar sampah.
Kalian patahkan kakinya, lalu buang ke tambang. Seumur hidupnya. Siapa? Siapa kamu? Kamu bikin onar di live Dewan. Kamu mau mati. Aku, Orion Solari. Sebarkan kabar kalau aku masih hidup. Katakan, Orion Solari sudah kembali untuk kalian. Putra bungsu Solaris, yang gugur sebagai pahlawan melawan Ibu Sarang. Salah satu tragedi terbesar dalam sejarah manusia. Tentu saja. Penyelidikan atas pengkhianatan keluarga Solari masih berlangsung. Tapi mengingat pengorbanan Tuan Muda, Dewan memberikan keringanan. Ini bukti keadilan dan belas kasihan Dewan. Karena semua sudah berkumpul, saya akan jelaskan beberapa hal. Berdasarkan resolusi Dewan 1178, keluarga Solari didakwa atas pengkhianatan dan meninggalkan perang saat pertempuran Celah. Karena pengorbanan Tuan Muda, kalian kami biarkan hidup. Tapi semua aset kalian, pabrik militer langit utama, hak tambang, armada keluarga kalian, sekarang menjadi milik Dewan. Selesaikan serah terima dalam 3 hari standar. Bajingan tidak tahu malu. Nona Solari, jaga bicaramu. Ini adalah keputusan Dewan. Bagaimana kalau keluarga Solari menolak? Sebaiknya kamu menurut. Kalau tidak, kamu akan ditembak di tempat karena berkhianat. Coba katakan sekali lagi. Siapa yang mau kamu tembak? Katakan sekali lagi. Kamu mau tembak siapa? Orion. Kamu masih hidup. Maaf mengecewakanmu. Sekarang, coba katakan lagi. Di depanku. Bagaimana? Bagaimana kamu masih hidup? Kami lihat lubang hitam itu runtuh. 3 detik. Bawa orang-orangmu. Pergi dari sini. Kamu pikir hidup kembali bisa mengubah keadaan? Pengkhianatan keluarga Solari? Sudah pasti. Kamu memang pahlawan. Tapi keluargamu tetap pengkhianat. Dewan percaya yang berkuasa yang benar. Baiklah. Kalau begitu, ku ikuti aturan kalian. Ayo, kita selesaikan ini. Cukup. Kepala Dewan, beraninya kamu datang ke sini. Kamu tidak diterima di sini. Pergi. Aku tahu kamu marah. Kamu anggap Dewan salah. Tapi semua hal tak hanya soal benar atau salah. Sarang mundur setelah pertempuran Celah.
Tapi krisis umat manusia belum berakhir. Tak ada yang lebih buruk dari kepunahan manusia. Dan Orion yang menyelamatkan manusia. Kalau sudah begitu, pihak mana yang akan kamu pilih? Jangan lupa, orang tua dan adikmu semuanya termodifikasi. Kasihan, demi umat manusia, demi keluargamu, korbankan dirimu sekali lagi. Katamu semua ini demi masa depan manusia. Tapi selama 300 tahun, kamu membedakan manusia berdasarkan tingkatan. Yang termodifikasi, di atas yang alami. Yang berevolusi, menindas yang rendahan. Sekarang muncul seorang penyesat. Orang alami yang tak berguna, katamu. Dengan mudah mematahkan semua argumenmu. Jadi kamu bilang menyingkirkannya demi masa depan manusia? Tidak. Kamu hanya melindungi kekuasaanmu. Kamu benar sekali. Semuanya memang soal kekuasaan. Pernah merasakannya? 300 tahun kekuasaan mutlak. Semua yang termodifikasi jadi pionmu. Semua yang alami berlutut di hadapanmu. Seluruh alam semesta dalam genggamanmu. Kekuasaan adalah hal terindah di dunia. Lebih indah dari keadilan. Lebih indah dari kebenaran. Lebih indah dari masa depan bodoh manusia. Aku berterima kasih padamu, Orion. Kamu sudah menyelamatkan umat manusia. Tapi sekarang, aku tidak butuh kamu lagi. Kamu pikir sudah selesai? Tidak. Jadi modifikasi yang kamu lakukan bukan untuk menolong manusia, tapi hanya untuk mengendalikan kami. Ayah! Orion, jangan khawatirkan kami. Kami bisa atasi sendiri. Tapi ayah, modifikasinya terlalu parah. Dia tidak bisa kendalikan diri. Orion, kamu hebat sekali kan? Kamu bisa habisi Ibu Sarang dengan satu serangan. Tapi apa sekarang kamu bisa bunuh ayahmu sendiri? Ayo, pahlawan, tunjukkan kekuatanmu. Bunuh ayahmu. Lalu beritahu seluruh dunia kalau kamu menyelamatkan manusia lagi. Tembak. Drake, bunuh dia. Ayah? Jangan. Ayah, jangan. Aku sudah kehilanganmu 2 kali, anakku. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu gila? Kali ini, aku takkan menyakitimu. Cukup. Biar aku yang tangani.
Kamu tidak bisa membunuhku. Aku kepala dewan. Kamu kendalikan manusia modifikasi dengan chip dan buat semua orang percaya. Kekuatan harus didapat dari luar. Tapi kamu lupa, tubuh bisa dikendalikan. Tapi bukan kehendak bebasnya. Tidak mungkin. Manusia yang sudah merasakan kekuatan modifikasi, mana mungkin mau melepaskannya? Manusia akan menaklukkan bintang lagi dengan kekuatan mereka sendiri. Kamu tidak apa-apa. Ayah. Apa? Barusan kamu panggil aku apa? Ayah. Konspirasi mantan kepala dewan terungkap. Dia gunakan chip untuk kendalikan kaum modifikasi. Dan memasukkan bukti pengkhianatan, dia telah dieksekusi oleh pengadilan antar bintang tertinggi kemanusiaan dan parlemen sebelumnya telah dibubarkan. Melalui voting segalaksi, Orion menang telak. Dia menjadi panglima tertinggi aliansi bintang. Mari kita sambut Komandan Orion naik ke atas panggung. Hari ini, sebagai panglima tertinggi aliansi bintang, saya mengumumkan hal berikut. Pertama, mencabut semua hukum yang mendiskriminasi kaum alami. Kaum alami dan modifikasi setara. Tak peduli apapun rasmu, tak peduli kamu dimodifikasi. Semua orang setara. Apa? Lin tak lahir untuk ini. Sialan. Lin, Sialan. Sialan. Sudah terpasang dengan baik. Sekarang kita uji coba. Berfungsi sempurna. Pindahkan. Komandan, aktivitas sisa serangga turun 90%. Sepertinya kamu berhasil menakuti mereka. Yang mereka takuti bukan aku, tapi kita. Kegelapan akan berlalu. Prasangka akan memudar. Ini bukan tentang modifikasi, gen, atau kekuatan, tapi tentang persatuan dan kebebasan. Fajar baru bagi umat manusia baru saja dimulai.
Bagaimana kali ini? Katakan yang sebenarnya. Coba saja. Iya, bagaimana bisa terpisah? Sebaiknya kamu tidak tahu kebenarannya. Bertahun-tahun. Untuk apa? Memulai protokol pembersihan mandiri. Awas. Apa kebenaran memang sepadan dengan semua ini? Lihat saja.